وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Amma ba'd, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di pagi hari ini kita sedikit akan membahas yakni oleh-oleh Idul Fitri, ya. Masya Allah. Supaya kita punya bekal untuk salat Idul Fitri. Baik, yang pertama yang ingin kita bahas secara singkat, yakni salat Idul Fitri merupakan salat tahunan, yakni salat yang disyariatkan di dalam Islam di tiap tahunnya. Makanya disebut dengan Id al-Fitr, Id al-Adha. Id itu artinya berputar, kembali. Idul Fitri kembali, al-Fitr kembali berbuka, 1 Syawal. Idul Adha kembali berkurban. Itu diantara makna disebutkan oleh para ulama. Jadi sebagian para ulama mengatakan bukan Idul Fitrah, makanya zakat fitrah, bukan zakat fitrah Pak, tapi zakat al-Fitr, kembali berbuka, yakni berhari raya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apa hukum salat Id? Ada beberapa versi. Ada yang mengatakan dia wajib, ada yang mengatakan dia fardu kifayah, ada yang mengatakan dia sunnah muakkadah, dan ada juga yang mengatakan yang lain. Namun pendapat yang lebih kuat, insyaallah salat Idul Fitri dan Idul Adha merupakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Makanya Nabi SAW bahkan memerintahkan wanita yang dipingit untuk keluar karena ditekankan syariat tersebut. Apa dalilnya Pak bilang sunnah? Dalam hadis, ya, hadis yang datang dari Nabi SAW diriwayatkan oleh Nabi SAW, yakni di mana beliau SAW mengatakan, ditanya, "Ya Rasulullah, apa kewajiban yang ingin aku jaga?" Maka Nabi mengatakan, "Khamsu salawatin fil yaumi wal lailah." Salat 5 waktu di setiap hari dan malamnya. Lalu laki-laki tersebut bertanya, "Awa ghaira dzalika ya Rasulullah?" Apakah ada yang lain yang diwajibkan selain itu salat? Maka Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, qala la, tidak ada yang wajib salat. Jadi salat itu cuma berapa? 5 yang wajib. Seandainya salat Id itu wajib Pak, tentu Nabi bilang ada. Setelah salat 5 waktu ada wajib lagi, apa? Salat Id. Tapi di sini langsung Nabi menafikan, la, tidak ada yang wajib. Cuma itu yang tadi, salat 5 waktu. Illa, kecuali antatawwa, kalau mau tambah yang sunnah. Jadi hukumnya sunnah. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian waktunya, kalau salat Idul Fitri itu agak dimundurkan Pak, dimundurkan. Yang jelas awal waktu salat Idul Fitri itu setelah matahari sempurna terbit. Tidak boleh salat kalau 5:30, tidak boleh. Kenapa? Salat di antara 2 tanduk syaitan, tidak boleh Pak. Waktu karaha, waktu terlarang dalam Islam. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan salat Id adalah antara terbitnya matahari sampai tergelincir. Jadi dia pas naik sempurna sampai sekitar mungkin jam 10-an Pak.
waktunya. Nah, dan yang lebih utama adalah mengakhirkannya hingga matahari meninggi. Jadi kalau sekitar jam 7, setengah 8 itu waktu yang paling baik. Tapi tergantung jamaah sekarang, kalau banyak-banyak jamaah sudah langsung digas itu sholatnya, Pak. Nah, beda dengan Idul Adha. Kenapa? Karena ada syariat bagi Idul Adha. Apa itu? Berkurban. Jadi tidak makan sebelum pergi sholat. Kalau Idul Fitri, Pak, makan dulu sebelum pergi sholat. Makanya diperlambat dia karena ada makan dulu, Pak. Makannya apa? Coto. Langsung kontrol, Pak, ya. Kambing, ya, Masya Allah. Nabi kurma Nabi, makan Nabi kurma 3 biji, bentuk ganjil. Bisa juga ganjil 23, Pak, atau 59. 59 kurma dimakan begini. Masya Allah, ya. Jadi ini sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun bukan wajib, Pak, ya, bukan wajib. Ini sunnah. Mau silahkan dapat pahala. Ditinggalkan juga ya rugi, ya. Ruginya karena sudah lewat waktunya. Kemudian tempatnya disunnahkan untuk salat Id itu di lapangan, Pak. Lapangan. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu menyebutkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adha atau fitr ila al-musalla. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar salat Idul Adha atau Idul Fitri di mana? Musalla. Tapi kalau orang Indonesia musalla apa, Pak? Masjid kecil. Nah, ini orang Indonesia ambil bahasanya orang baru dia racing, Pak. Kita musalla apa itu, Pak? Masjid kecil, iya kan? Kalau masjid, ya ini masjid ini. Musalla kecil. Kalau di Saudi, Pak, musalla lapangan luas, Pak. Kalau ada yang pernah umroh di Madinah, Pak, pernah ke umroh, singgah ke di Madinah, di sebelah kanan Masjid Nabawi, kanan arah jam 2. Ini kalau cerita militer orang, Pak, arah jam 2 itu ada namanya Masjid Ghamamah. Masjid apa namanya? Ghamamah. Apa itu Ghamamah? Awan. Di sini Nabi SAW pernah berkhutbah, Pak, dan dinaungi oleh awan. Ada riwayat yang mengatakan dinaungi ketika Nabi khutbah Id. Dan memang Nabi SAW tidak pernah pakai Masjid Nabawi dulu untuk salat Id, kecuali sekarang, Pak, karena tidak ada tempat yang paling besar kecuali Masjid Al-Haram dan Masjid Nabawi. Jadi ini disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali ada uzur. Lapangan di sini masih dipakai, kan? Kecuali ada uzur, hujan. Oh, di samping sini ya. Hujan deras, becek tempatnya, maka lebih bagus di masjid. Ini ijma para ulama. Ya, jangan bilang lagi saya kayaknya Ustadz Syafi'i. Syafi'i lebih keras lagi di lapangan. Di lapangan beliau katakan. Kemudian tata cara salat ada 2 tata cara, tapi secara umumnya pertama, tata cara salat Id yang mencukupi. Jadi yang penting wajibnya sampai. Ini bagi orang yang terlambat, Pak. Jadi kalau terlambat ke salat Id, Pak, tabe. Jangan terlambat, Pak, ya. Jangan sampai ku tahu fikihnya. Terlambat saja. Siapa imam? Oh, Abu Akil. Lah pun pengumpulan. Rakaat kedua saja. Jangan sengaja. Tapi kalau memang kita tertidur umpamanya, kemudian tertinggal, maka tidak perlu kita takbiratul intiqal. Zawaid, yang tambahan itu tidak perlu, Pak. Jadi kalau umpamanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berdiri kita, tidak usah 5 kali lagi takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak usah, 1 kali saja Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, kemudian ruku, sujud, salam, selesai. Paham? Nah, ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni yang penting mencukupi. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam mazhab Syafi'i,
Amma al-ahkam fasalatul id rak'atan wal ijma'i wa sifatuha. Kata beliau, adapun hukum-hukumnya, maka salat id itu 2 rakaat saja berdasarkan kesepakatan para ulama. Dan tata caranya, ya, yakni seperti gerakan salat yang lainnya, tidak ada bedanya, Pak. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, tata cara salat yang sempurna. Jadi kalau imamnya umpamanya, Pak, Allahu Akbar, langsung dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apakah kita bisa teriak Subhanallah? Ingat jemaah, tidak perlu teriak. Paham? Itu kita teriak kalau dia melanggar wajib. Paham? Sampai gemuruh semua Subhanallah. Semua subhanallah. Ribut lapangan. Ini karena tidak pernah ikut kajian. Maka ini kalau ditegur itu Pak perkara wajib. Kalau bukan perkara wajib jangan ditegur imamnya. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama, yakni memulai dengan takbiratul ihram. Wajib takbiratul ihram, Pak. Wajib. Allahu Akbar. Ada imam pamannya berdiri, istawu sufufakum. Alhamdulillah. Langsung baca alhamdulillah, Pak. Maka boleh kita bilang Subhanallah. Subhanallah. Kenapa? Karena meninggalkan yang wajib. Takbiratul ihram wajib. Paham sampai di sini ya? Kemudian bertakbir zawaid, tambahan. Rakaat pertama berapa takbir tambahan, Pak? 7. Rakaat kedua? Ini sering kita lupa-lupa, Pak, karena amalan tahunan. Kayak tonji salat jenazah. Pernah saya, sudah hampir takbir saya, Pak. Ini jamaah, Ustaz, kenapa Pak? Mau takbir? Apa lagi dibaca nih, Ustaz? Lihat, apa lagi dibaca? Ini bukti bahwa tidak pernah sholat jenazah, Pak. Atau jarang. Makanya sholat jenazah itu harus sering kita lakukan. Tapi di mana dia mau nih? Ini pala lagi ya, Pak ya. Nauzubillah. Nah. Kemudian setelah itu maka membaca Al-Fatihah, kemudian surah berikutnya. Ingat, yang wajib itu Al-Fatihah, Pak. Surah setelahnya tidak wajib. Ada imam pamannya Allah waladdallin. Amin. Tiba-tiba dia lupa, tidak hafal, Pak. Bagaimana itu? Bawa subhanallah lagi, Pak? Enggak. Jadi imam, saya bahkan kaget. Ada makmum bilang Allahu Akbar. Nak kasih kode imamnya supaya sujud. Jangan begitu, Pak. Ini mau ambil kerjaannya orang ini. Ya, jangan begitu. Biar dia diam-diam, kita diam lagi di belakang. Ya, jangan gitu. Ini mental-mentalan ini, Pak, suka demonstrasi begini. Dia yang bilang Allahu Akbar. Wih, nah suruh imamnya Allahu Akbar. Jadi enggak perlu jemaah. Ini pentingnya kita jelaskan. Ini sebagaimana dalam riwayat disebutkan dari Amr bin Shu'aib hadisnya. Ya. Kemudian hukum takbir zawaid yang tambahan tadi yang saya sudah sebutkan, itu hukumnya sunnah. Sunnah, Pak ya. Jadi bukan wajib. Ini disebutkan oleh para ulama. Nah, setelah itu membaca ta'awudz. Ya. Ta'awudz. Kemudian langsung takbir tambahan. Setelah takbir tambahan, atau bisa juga baca doa iftitah, kemudian takbir tambahan, kemudian Al-Fatihah. Begitu urutannya. Nah, apa hukum mengangkat tangan setiap kali takbir? Ini diperselisihkan juga para ulama. Ibnu Umar mengatakan ya bahwa beliau mengangkat tangannya ketika takbir. Disebutkan wa yarfa'uhuma fi kulli takbiratin yukabbiruha qabla ar-ruku'i. Adalah Ibnu Umar ini sahabat yang paling mirip dengan Nabi, Pak. Semua sunnahnya Nabi diamalkan. Ini Ibnu Umar ini. Maka beliau diriwayatkan beliau setiap takbir beliau mengangkat kedua tangan.
Mengangkat kedua tangan. Jadi ini keumuman hadis menunjukkan disyariatkannya mengangkat tangan. Nah, berikutnya, apakah ada zikir tertentu di sela-sela takbir? Ini tidak ada riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun kalau ada yang mau baca, subhanallah, alhamdulillah, wallah ilaha illallah, Allahu akbar, maka silahkan. Tapi ingat, ini bukan bacaan khusus, Pak. Makanya kalau kita salat Id di Masjid Haram atau Masjid Nabawi, itu lincah itu, Pak, coba buka YouTube. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, lincah itu, Pak. Mau kita riak lagi, subhanallah. Ya. Nah, jadi ini yang disebutkan oleh para ulama. Tapi tidak boleh kita juga menyalahkan atau mengatakan keliru orang-orang yang membaca di antara dua takbir tersebut. Pembahasan berikutnya yakni khutbah Id. Ini khutbah Id. Banyak masih sering kita bilang khutbah Idul Fitri itu, Pak, Idul Adha sama dengan salat Jumat. Padahal tidak. Salat Jumat itu, Pak, khutbah dan salatnya itu satu rangkaian. Adapun khutbah Id dengan salatnya tidak satu rangkaian, Pak. Apa dalilnya? Dalilnya dari Abdullah ibnu As-Sa'ib dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi pernah naik ke mimbar, Pak. Kemudian mengatakan, ana nakhtub, saya akan berkhutbah. Faman ahabba ayyajlisa lil khutbah fayajlis. Yang mau duduk dengarkan khutbahku silahkan duduk. Wa man ahabba ayyarji'a falyarji'. Kalau mau pulang silahkan pulang. Nabi pernah ngomong seperti itu. Seandainya wajib, tentu Nabi bilang apa? Jangan ada pulang ya. Duduk semua. Apa susahnya bagi Nabi? Sahabat manusia yang paling taat kepada Nabi. Tapi Nabi berikan keleluasaan. Yang mau pulang silahkan pulang. Yang mau tinggal tetap tinggal. Yang mana lebih utama? Lebih utama duduk mendengarkan khutbah. Kenapa? Karena itu sunnah para sahabat mendengarkan khutbah dari zaman ke zaman. Nah, ini yang disebutkan oleh Nabi dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Saya kira sudah selesai pembahasan. Setelah pulang maka ada doa yang disyariatkan, tapi bukan dari Nabi ya. Bukan dari Nabi, ini dari tabi'in, atba'ut tabi'in, yakni kalimat taqabbalallahu minna wa minkum. Ini doa yang disyariatkan di antara para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Adapun ziarah-ziarah dari rumah ke rumah, ini juga di antara sunnah para sahabat. Ya, mengunjungi, saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Apa maknanya? Dan saling mendoakan, Pak, semoga Allah menerima amalanmu dan juga amalanku. Karena habis Idul Fitri ada amalan yang pernah kita lakukan. Apa itu? Ramadan. Maka di hari Fitri kita saling mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan kita. Makanya di kesempatan ini juga saya doakan untuk diri saya dan para jamaah sekalian, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum, ruku'ana wa ruku'akum wa kullu a'malin insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita semuanya, amalan puasa kita, amalan sujud kita, amalan ruku' dan seluruh amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, dan dijadikan pempertimbangan di mizan kelak, hari di mana yang tidak lagi bermanfaat anak-anak dan juga harta, kecuali mereka yang membawa menuju Allah Subhanahu wa taala hati yang selamat. Demikian jamaah, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.